selesai. Baik anak-anak, kita langsung aja ya, karena kan ini kan jamnya mepet ya. Jadi langsung aja. Apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar atau mungkin membaca berita tentang Indonesia kerjasama dengan negara lain? Mungkin di ekspor perdagangan atau di ketahanan ataupun di ini konflik antar wilayah. Apakah ada yang pernah? Nah, di mana? Apakah TikTok, mungkin di TV? TikTok. Oke. Nah, jadi berita seperti itu yang akan menjadi pembahasan kita pada pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi sebelum itu Ibu ini ya menjelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan konsep kerjasama antar negara. Jadi konsep kerjasama antar negara yaitu hubungan kerjasama antara dua negara atau lebih yang tujuannya yaitu saling melindungi, mungkin membantu dan juga menjaga stabilitas kawasan antar negara. Jadi di sini ada beberapa jenis kerjasama antar negara, yaitu ada 3. Ada bilateral, regional, dan multilateral. Jadi contohnya multilateral yaitu ada PBB, ada WTO, dan ada AFTA. Lalu juga kalau yang bilateral yaitu contohnya Indonesia dengan Thailand yang bekerja sama dalam sektor ekonomi. Lalu juga yang regional yaitu ada ASEAN, APEC, Uni Eropa, dan terakhir AFTA. Lalu juga pengaruh kerjasama negara terhadap ketahanan, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hal itu ada beberapa, yaitu contohnya di ekonomi. Contohnya yaitu dampaknya ya, ini diversifikasi pasar dan perdagangan. Negara yang menjalin kerjasama dagang memiliki akses yang lebih luas sehingga tidak bergantung pada satu sumber ekonomi. Dampak positifnya, lalu contohnya HANKAM yaitu peningkatan kapasitas militer dan teknologi pertahanan. Nah, kerjasama melalui latihan militer bersama itu ada kayak seperti pertukaran teknologi sehingga negara memiliki kemampuan deteksi dan pencegahan serta respon yang lebih baik terhadap ancaman. Baik, di sini ada 3 jalur, ada 3 peta. Yang pertama adalah peta jalur CPO minyak kelapa sawit. Jadi Indonesia itu mengekspor minyak sawit ke Tiongkok dan Indonesia. Nah, pada tahun lalu Indonesia itu membatasi ekspor sehingga kedua negara ini mereka itu protes dan juga harga minyak dunia itu naik. Menurut kalian dari tadi mengapa dari jenis dari aspek lokasi dan perbatasan, menurut kalian kenapa dampaknya itu antar negara itu gimana menurut kalian? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Karena mereka bergantung dari Indonesia dan mempengaruhi ekonomi dan hubungan politik juga. Nah, benar kata Mbak Iren. Lalu yang kedua yaitu ada wilayah penghasil CPO. Nah, wilayah penghasil CPO seperti Kalimantan dan Sumatera Utara, mereka ini adalah penghasil CPO terbesar. Nah, ketika mereka mengalami ekspor meningkat dan menurun, kedua wilayah ini akan berdampak kepada semua jalur ekspor di negara. Menurut kalian, ya, bagaimana dampak ekspor ini terhadap lingkungan? Bagaimana kalian? Mungkin hutan ditebang lebih banyak dan lahan sawit makin luas, Bu. Ya, kencang-kencang Ibu, jangan kencang-kencang. Lalu yang terakhir yaitu peta lokasi kerjasama. Jadi Indonesia ini pernah bekerja sama dalam sektor militer dengan negara Australia, yaitu Super Garuda Export. Nah, letaknya yaitu di sini, Batu Raja. Nah, negara seperti Malaysia dan Papua Nugini ini merasa was-was ketika Indonesia dan Australia itu menggelar latihan militer bersama. Nah, menurut kalian apa dampak terhadap ketahanan negara atau kestabilan wilayah? Apakah ada yang bisa menjawab? Negara lain akan salah paham dan hubungan politik bisa bergabung. Iya, benar sekali. Jadi jawaban Pak Eni. Jadi anak-anak, tanpa perlu berlama-lama lagi, Ibu akan membagi kalian dan ini menjadi 3 kelompok.
yaitu ada kelompoknya Tias, Erni, dan Irene. Siap. Jadi di sini kalian bisa scan. Oke, kalian bisa scan ini. Terus habis itu ibu kasih waktu 3 menit. Apakah cukup? Cukup, Ibu. Cukup sekali. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Baik, jika sudah selesai silakan mempresentasikan masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Oke, jadi untuk nomor 1 bentuk kerjasama. Kelompok 1 itu dapat multilateral. Ya. Karena ekspor CPO Indonesia melibatkan banyak negara tujuan seperti Uni Eropa, India, dan Cina. Lalu untuk nomor 2, negara atau kawasan terlibat yaitu Indonesia dengan Uni Eropa dan beberapa negara Asia sebagai pasar utama CPO. Lalu yang ketiga, bidang kerjasama utama yaitu ekonomi, khususnya perdagangan internasional komoditas kelapa sawit. Lalu yang terakhir, peran lokasi geografis Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis yang mendukung perkebunan kelapa sawit serta terletak di jalur perdagangan internasional sehingga berperan sebagai produsen dan pemasok utama CPO dunia. Baik, lanjutkan dengan kelompok 2 mungkin. Kedua itu kebetulan dapat di kerjasama bilateral. Yang pertama bentuk kerjasama bilateral karena dilakukan antara Indonesia dengan negara tertentu dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang kedua, negara atau kawasan yang terlibat dalam kerjasama bilateral yaitu Indonesia dengan Amerika Serikat melalui latihan militer bersama. Bidang kerjasama utama bilateral itu pertahanan dan keamanan, khususnya latihan militer dan peningkatan. Yang terakhir yaitu peran lokasi geografis Indonesia di dalam kerjasama bilateral yaitu Indonesia berada di jalur strategis internasional dan memiliki wilayah perbatasan luas sehingga perlu kerjasama pertahanan untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Baik, dari kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Oke, kelompok 3 dari aspek bentuk kerjasama yaitu di bagian regional karena melibatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Lalu untuk negara atau kawasan yang terlibatnya itu ada Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Lalu bidang kerjasama utamanya itu politik dan ekonomi termasuk stabilitas kawasan dan perdagangan regional. Dan yang terakhir terkait peran lokasi geografis Indonesia. Indonesia itu berada di pusat Asia Tenggara sehingga berperan penting sebagai penghubung dan penyeimbang stabilitas kawasan. Baik, benar sekali jawaban dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan dulu. Yeay. Jadi anak-anak memang benar kerjasama antar negara itu memang mempengaruhi dari sisi politik, ekonomi, dan juga sosial budaya bahkan pertahanan antara beberapa wilayah. Baik, jadi apakah ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Sebentar Ibu, sebentar. Masih ini untuk kesimpulannya. Dan hari ini kita dapat mengetahui bahwa kerjasama antar negara membawa dampak luas pada politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan juga kondisi wilayah Indonesia. Setiap kerjasama itu harus dijalankan agar tetap menguntungkan bagi Indonesia. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Iren. Jadi anak-anak untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini dulu. Terima kasih atas waktunya dan juga Ibu akan memberikan penugasan kalian di rumah. Jadi kalian cari tugas berita tentang kerjasama Indonesia dengan negara lain, lalu analisis dari segi politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan. Minggu depan dikumpulkan ya, jangan lupa.